daripada itu apa masalah nasab? Daripada itu apa masalah nasab? Jadi kalau seorang syarifah, seorang perempuan syarifah menikah dengan laki-laki selain Habib, itu nasabnya akan terputus. Kata para ulama, sudah ini cukup menjadi dalil bahwasannya seorang syarifah harus menikah dengan Sayyid, Habib atau Aib. Kenapa? Karena kalau seorang syarifah menikah bukan dengan Habib, maka dia memutus nasab anaknya. Kalau ditanya, ada orang tanya kepada saya, siapa ibu yang paling jahat di dunia ini? Yaitu seorang ibu yang paling jahat adalah seorang syarifah yang menikah bukan dengan Habib, karena dia memutus nasab daripada anaknya. Pada hari kiamat, itu anak tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya. Ini ibu yang paling kurang ajar. Sebegitu ngerinya ya ternyata doktrin Habib Ba'alawi terhadap makhluk bernama wanita di kalangan mereka. Sebagaimana penjelasan di video awal tadi, bahwa wanita dari kalangan Ba'alawi itu dianggap paling jahat di dunia jika wanita itu menikah dengan orang yang bukan dari golongan mereka. Bahkan katanya, kalau nanti wanita itu memiliki anak, maka Kanjeng Nabi tidak mau mengakui anak tersebut sebagai cucunya. Ini kan ngeri sekali, ini konyol sekali, ngibul kelas tinggi. Sengeri itukah ajaran Islam memperlakukan wanita? Terus, dalil ucapan itu dari mana? Hadis Nabi ataukah hanya kesepakatan keluarga Ba'alawi? Hal itu tentu saja sangatlah berlawanan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran seperti itu bertentangan dengan ajaran Nabi, di mana Kanjeng Nabi itu sangat menghargai makhluk lemah bernama wanita. Islam juga sangat melarang keras yang namanya perbudakan. Dilarang membeda-bedakan orang hanya karena berbeda ras, suku, ataupun golongan. Dan Islam itu untuk semua orang, bukan hanya untuk satu golongan saja. Dan anjuran pernikahan yang sekufu atau sederajat atau sekelas itu hanya menyangkut atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Misal anjuran hendaknya perempuan kaya itu menikah dengan lelaki yang kaya juga, itu agar nanti si lelaki tidak diremehkan si wanita. Namun kenyataannya ada juga orang kaya yang menikah dengan orang miskin dengan salah satu tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian pihak yang miskin tadi. Dan itu sah-sah saja. Dan semua itu tidak ada paksaan. Dan pelaksanaannya juga tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kalau yang satu kaya kemudian yang satu miskin tapi sama-sama suka, ya apa boleh buat. Islam tidak memaksa, bahkan dalam beragama sekalipun tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Namun jika ada doktrin seperti di video awal tadi, jika wanita dari kalangan Ba'alawi menikah dengan lelaki yang bukan dari kalangan Ba'alawi, kemudian kelak jika punya anak, maka Kanjeng Nabi tidak mau mengakui anak tersebut sebagai cucunya, maka ajaran seperti ini ajaran dari mana? Ajaran siapa? Sebab kalau kita lihat di negara kita, jauh sebelum para imigran dari Yaman ini didatangkan oleh Belanda ke Nusantara, yang kemudian dikenal dengan sebutan para Habib ini, dahulu para Wali Songo itu banyak yang menikah dengan orang-orang pribumi Nusantara, orang-orang yang tidak satu klan atau satu marga dengan mereka. Kalau misal Kanjeng Nabi itu melarang pernikahan semacam itu, tentu para Wali Songo tahu semua itu dan tentu tidak akan menikah dengan orang-orang pribumi Nusantara. Bisa kita cek dalam sejarah, misal kisah Sunan Ampel. Ia merupakan salah satu seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkand dengan Dyah Condrowulan. Ibrahim As-Samarkand atau juga sering disebut sebagai Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan putra Syekh Jumadil Kubro. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Dyah Dwarawati, istri Bri Kertabumi Raja Majapahit. Dalam kisah, Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya, yakni Maulana Malik Ibrahim atau ayah Sunan Ampel dan Maulana Ishak, bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim kembali ke Campa
atau Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishaq mengislamkan Samudra Pasai. Di Kerajaan Camba, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Camba yang akhirnya mengubah Kerajaan Camba menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Camba, adiknya Dyah Dwarawati, dan lahirlah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat baru datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, yakni Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Camba yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Brikertabumi. Sunan Ampel setelah tinggal di Jawa kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila, yakni putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Dari pernikahan ini Sunan Ampel dikaruniai 4 orang anak, yaitu putri Nyai Ageng Maloka, kemudian Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, kemudian Syarifuddin atau Sunan Derajat, kemudian Syarifah yang kelak menjadi istri dari Sunan Kudus. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari Sunan Ampel dari istri bernama Dewi Karimah, sehingga putra dari Raden Zainal Abidin yang terakhir bernama Raden Zakaria atau Pangeran Sotopuro tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut. Itulah salah satu kisah seorang wali bagian dari Wali Songo yang menikah dengan wanita pribumi, tidak membawa wanita dari negara asalnya sana untuk dinikahi dan tinggal di pulau barunya yakni Nusantara, tidak. Tapi Sunan Ampel membaur menjadi orang pribumi Nusantara dan juga menikah dengan wanita pribumi Nusantara. Dan dengan perkawinan para sunan dengan orang-orang pribumi menjadi salah satu sebab ajaran Islam bisa merata di bumi pertiwi hingga saat ini. Tapi kalau ceramah video di awal tadi bahwa ternyata wanita dari kalangan Ba'alawi dianggap paling jahat di dunia jika wanita itu menikah dengan orang yang bukan dari golongan mereka, bahkan katanya kalau nanti wanita itu memiliki anak maka Kanjeng Nabi tidak mau mengakui anak tersebut sebagai cucunya. Ini kan konyol. Padahal jelas Wali Songo itu sudah mencontohkan bahwa Kanjeng Nabi tidak punya aturan kalau keturunan Nabi harus menikah dengan sama-sama keturunan Kanjeng Nabi. Kalau memang perintah seperti itu dari Kanjeng Nabi, harusnya para Wali Songo dahulu melakukan semua hal itu. Tapi nyatanya tidak. Dan misalkan dahulu Wali Songo menerapkan cara pernikahan seperti model habaib Ba'alawi, tentu pemeluk Islam di Nusantara tidak akan menjadi sebanyak ini. Bahkan mungkin malah orang akan malas dan berpikir ulang untuk masuk Islam. Kenapa? Karena ada diskriminasi ras dan golongan, ada diskriminasi terhadap kaum wanita. Juga ada penghinaan terhadap lelaki di luar klan Ba'alawi. Orang di luar klan Ba'alawi, termasuk orang pribumi, meski menjadi seorang raja, menjadi seorang ulama, menjadi pejuang sekalipun, tetap sama saja akan dianggap punya kasta di bawah mereka dan dianggap tidak pantas masuk dalam golongan keluarga mereka. Ini kan kacau, ini konyol. Maka dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa ajaran-ajaran seperti itu bukanlah ajaran Islam dan bukan pula ajaran Kanjeng Nabi. Lalu ajaran siapa? Ya mungkin semacam peraturan keluarga Ba'alawi saja. Sehingga makin kesini makin terungkap siapa dzurriyyah Kanjeng Nabi dan siapa dzurriyyah Ba'alawi. Dzurriyyah Kanjeng Nabi sudah pasti para Wali Songo dan keturunannya. Sementara dzurriyyah Ba'alawi adalah mereka para habib dari Yaman yang kini tengah dipersoalkan keabsahan nasabnya sebagai cucu Nabi. Jadi harus dibedakan ya, mana dzurriyyah Nabi, mana dzurriyyah Ba'alawi. Dan dzurriyyah Nabi dengan dzurriyyah Ba'alawi ini dua hal yang berbeda. Kalau dzurriyyah Nabi tidak mempersoalkan pernikahan dengan orang pribumi, tapi kalau dzurriyyah Ba'alawi, para wanita dilarang menikah dengan lelaki pribumi. Itu saja.